Beberapa kali aku bisa merasakan ada jarum suntik yang menembus kulitku. Namun rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit yang sekarang kurasakan. Tak lama mata ini mulai terasa berat. Aku tidak mau mati sekarang, ucapku dalam hati seraya menutup mata. Aku membuka mata, melihat selang infus sudah terpasang di tangan kiri. Kuedarkan pandangan mengamati setiap sudut ruangan. Ayah, ucapku lemah pada ayah yang sedang tidur di sofa. Ayah, ucapku agak kuat. Ayah pun bangun segera menghampiriku. Iya sayang. Ayah, Kila haus. Bentar sayang. Ayah mengambil sebotol minuman mineral di atas meja kecil, lalu memberikannya padaku. Gimana badannya? Udah enakan? Tanya ayah. Udah gak gatel sama sesak lagi? Ayah, kata dokter, Kila kenapa? Alerginya kambuh. Alergi? Kila gak makan udang kok. Bukan udang sayang, antibiotik. Antibiotik? Kapan Kila minum antibiotik? Kayaknya Mbok Wati salah ngasih obat. Masa Mbok Wati lupa kalau aku nggak bisa minum antibiotik sembarangan? Ayah juga nggak tahu sayang. Ya udah, jangan dipikirin. Yang penting kamu udah nggak kenapa-kenapa sekarang. Malam ini istirahat di sini dulu ya. Besok baru pulang. Aku mengangguk pelan. Ayah kembali duduk di sofa. Sementara aku hanya berbaring sambil menutup mata. Sudah 10 menit lebih berusaha untuk tidur, tapi selalu gagal. Banyak pertanyaan yang terus muncul di benakku. Bagaimana bisa Mbok Wati salah memberi obat? Apa Mbok Wati sengaja melakukannya? Apa Mbok Wati ada hubungannya dengan semua kejadian aneh di rumahku selama ini? Jangan-jangan maksud wanita berambut panjang itu adalah Mbok Wati. Lalu bagaimana dengan kemenyan? Apa aku harus memberitahu ayah? Pikirku seraya menatap ayah sudah kembali tidur di sofa. Sepertinya dia kelelahan. Aku tidak tega membangunkannya. Esok paginya 2 orang perawat sudah datang ke kamarku. Yang satu membawakan sarapan, sedang satu lagi melepaskan selang infus. Pulang hari ini ya? Tanya salah satu perawat. Iya. Kedua perawat itu pergi keluar kamar. Namun dari tadi aku tidak menemukan ayah. Di mana dia pagi-pagi begini? Tak lama setelah kuhabiskan sarapan, ayah pun datang. Dari mana ya? Tanyaku saat ayah menutup pintu kamar. Habis urus buat kepulangan kamu. Gimana? Gak ada keluhan apa-apa? Gak ada ya? Tuh, lihat sarapan aja sampai bersih. Kalau udah siap, nanti bisa langsung pulang, ucap ayah seraya duduk di sofa. Sebelum pulang ada pemeriksaan terakhir dari dokter untuk mengecek kondisiku. Setelah semuanya baik-baik saja, baru diizinkan pulang. Ayah, kemenyan itu buat apa ya? Tanyaku saat mobil baru saja meninggalkan rumah sakit. Ada apa nanya begituan? Tanyanya heran. Enggak sih, cuman kemarin aku lihat Mbok Wati bakar kemenyan. Katanya buat pengharum ruangan. Pengharum ruangan? Ayah nampak kaget. Di sini kemenyan lebih sering dipakai untuk ritual. Ritual pemanggil setan. Tuh, kamu tahu. Kecurigaanku semakin besar pada Mbok Wati. Nanti ayah tanyain ke Mbok Wati, ucap ayah. Sesampainya di rumah, Mbok Wati sudah berdiri di teras, lalu menghampiri mobil yang baru masuk ke halaman depan. Aku membuka pintu mobil, sudah disambut oleh Mbok Wati. Non Kila udah sehat? Tanya Mbok Wati. Udah. Kila masuk dulu.
ayah mau ngomong sama Mbok Wati. Ucap ayah, aku pun menurutinya. Masuk ke dalam rumah. Saat masuk kamar, mataku hanya tertuju pada ponsel di atas nakas. Hampir seharian aku tidak memegang ponsel. Nggak ada yang chat. Batinku mungkin teman-temanku masih terlalu sibuk liburan. Kukunci kamar, ambil pakaian di lemari, lalu bergegas mandi. Rasanya badan ini lengket setelah seharian belum mandi. Kumatikan shower. Tok tok. Kila, panggil ayah lagi. Bentar ya, lagi mandi. Oke, habis mandi ke kamar ayah ya, sahut ayah dari luar kamar. Iya. Selesai mandi, bergegas aku ke kamar ayah. Di sana, ayah sudah menungguku sembari duduk di kursi pijatnya. Ada apa ya? Ayah mau ngomong sesuatu. Wajahnya tampak serius. Masalah Mbok Wati? Iya. Jangan dipecat ayah. Mbok Wati kan udah kerja puluhan tahun di sini. Baru sekali ini ngelakuin kesalahan. Tapi itu fatal sayang. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Sekarang aku gak kenapa-napa kan? Ayah udah bisa maafin keteledoran Mbok Wati waktu Kevin tenggelam. Soalnya itu sepenuhnya bukan salah dia. Tapi sekarang rasanya susah buat ayah maafin. Ayah. Aku berjalan mendekat memegang kedua tangannya. Kasih Mbok Wati kesempatan. Ayah berpikir sejenak. Ya udah kalau itu mau kamu. Tapi ada syaratnya. Apa? Sampai kamu pulang ke Jerman, kurangi berinteraksi dengan Mbok Wati. Dia juga gak boleh masuk ke kamar. Semua makanan harus dicek dulu sebelum dimakan, oke? Terserah ayah aja. Aku keluar kamar dengan hati jengkel. Walaupun kecurigaanku semakin besar pada Mbok Wati, tapi rasanya tidak tega memperlakukannya seperti itu. Semenjak obrolan itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Sesekali menonton televisi di ruang tengah. Semua makanan dari pagi, siang, sore, ayah yang mengantarkannya ke kamar. Sudah 2 hari ini, ayah hanya di rumah saja menemaniku. Selama itu pula, aku tidak pernah bertegur sapa dengan Mbok Wati. Saat sedang menonton televisi di ruang tengah, aku pernah melihat Mbok Wati berdiri di dekat koridor dapur, menatapku dari kejauhan. Namun saat aku menoleh dengan cepat, dia langsung berjalan ke dapur sampai di hari ketiga untuk pertama kalinya aku berbicara dengan Mbok Wati. Hari itu setelah mengantarkan sarapan, ayah meminta izin untuk pergi ke kantor. Sehingga untuk makan siang, Mbok Watilah yang harus mengantarkannya. Tok tok. Masuk. Perintahku saat tahu ada yang mengetok pintu. Pintu terbuka. Mbok Wati sudah berdiri di dekatnya sambil membawa makanan untuk makan siang. Ini makan siangnya non, ucap Mbok Wati seraya menaruh makanan di atas nakas. Makasih. Mbok Wati berjalan keluar kamar. Mbok, panggilku sebelum dia melangkah keluar kamar. Mbok Wati membalikkan badan. Iya non. Kila mau ngomong sebentar. Iya non. Mbok Wati berdiri di dekat tempat tidur. Mbok jawab jujur. Apa maksudnya bakar kemenyan? Mbok Wati terlihat kaget mendengar pertanyaanku. Untuk pengharum ruangan non. Jangan bohong Mbok. Mbok gak bohong non. Ayah bilang itu bisa dipakai untuk ritual pemanggil setan. Kila juga sempat cari tahu dan emang bener buat itu. Sekarang Mbok Wati harus bicara jujur. Apa bener Mbok yang mengundang si wanita ular itu ke rumah ini? Kila pernah mimpi tentang itu juga. Enggak non. Untuk apa Mbok lakuin itu? Ya mana Kila tahu. Mbok Wati menghela nafas panjang. Apa non Kila percaya dengan ilmu hitam? Kali ini pertanyaan Mbok Wati yang membuatku terdiam sejenak. Enggak. Seseorang sedang berusaha menghancurkan keluarga ini. Maksudnya?
Apa Non gak curiga dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah ini? Dari masuknya ibu ke rumah sakit sampai sekarang ini. Aku curiga kok. Mbok kan pelaku. Saat ku lontarkan pertanyaan itu, wajah Mbok Wati terlihat sedih. Air matanya mulai jatuh. Mbok gak mungkin tega ngelakuin semua ini, Non. Mbok sudah ngerawat Non Kila dan Stephen dan Kevin dari masih bayi. Mbok udah anggap Non Kila kayak anak sendiri. Balas Mbok terisak. Terus kalau bukan Mbok siapa lagi? Wanita berambut panjang itu juga berkali-kali bilang usir wanita itu. Selain Kila cuma ada Mbok Wati di sini. Apa Non Kila percaya dengan ucapannya? Awalnya enggak, tapi sekarang percaya. Ya sudah, kalau Non Kila percaya dengan ucapannya, besok pagi Mbok Wati mau pulang kampung saja. Kenapa harus pergi? Mbok Wati harus buktiin dong kalau bukan pelakunya. Mbok nggak perlu buktiin, Non, karena bukan pelakunya. Suatu hari Non Kila juga bakal tahu siapa pelaku sebenarnya. Mbok Wati meninggalkan kamar sementara aku semakin bingung dengan semua ini. Apa selama ini dugaanku salah? Jika bukan Mbok Wati, lalu siapa lagi? Menjelang malam aku masih berdiam diri di kamar. Ayah belum juga pulang sejak tadi. Pesanku pun masih belum dibalasnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mbok Wati masih belum datang membawakanku makanan. Apa dia marah padaku? Aku beranjak dari tempat tidur berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, brak, brak, terdengar suara benda jatuh keras sekali. Cepat-cepat ku tutup pintu menguncinya. Berlari lalu melompat ke atas kasur. Bersembunyi di balik selimut, ku coba menghubungi ayah tapi tidak bisa. Selama 2 jam aku bertahan, tetap bersembunyi di balik selimut. Ditemani dengan suara musik dengan volume kencang dari ponselku. Terdengar suara jeritan. Apa itu suara Mbok Wati? Pikirku seraya mengeluarkan kepala dari balik selimut dan mematikan musik. Jeritan itu terdengar lagi. Sekarang jauh lebih jelas. Dek, dek, dek. Seseorang menggedor pintu kamarku. Non Kila, tolong! Mbok Wati berteriak minta tolong. Non Kila! Aku membuka selimut berjalan ke arah pintu. Dak! Langkahku terhenti. Dari atas langit-langit kamar, wanita berambut panjang itu turun lalu berdiri tepat di depan pintu. Jangan dibuka, ucapnya. Non, buka Non! Teriak Mbok Wati dari luar kamar. Sementara itu, aku masih berdiri mematung, karena si wanita rambut panjang masih berdiri menghalangi pintu. Non, tolong! Teriak Mbok Wati lagi. Non! Dilema, ya, itu yang kurasakan. Ada keinginan untuk membukakan pintu. Namun, rasa takut ini masih terlalu besar. Non! Mbok Wati menjerit. Tiba-tiba rasa takutku sirna. Tubuhku bisa mulai bergerak perlahan mendekati pintu. Kutatap wajah sosok yang menyeramkan itu. Jangan buka pintunya, ucap si wanita berambut panjang. Kenapa? Balasku gugup sambil terus mendekatinya. Pokoknya jangan buka pintunya. Kini posisiku sudah tinggal beberapa langkah dengannya. Non, tolong! Si wanita berambut panjang terbang ke pojok kamar, berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kulanjutkan berjalan, pintu sudah ada di hadapanku. Saat akan kurai gagang pintu, dia bukan Mbok Wati. Jangan dibuka, ucapnya lirih. Tok tok, Non Kila. Ada sedikit keraguan di dalam hati.
Apa kali ini aku harus percaya ucapannya? Jemariku sudah memegang kunci yang menggantung di lubang kunci. Hanya tinggal satu kali gerakan lagi, pintu akan terbuka. Kali ini percayalah padaku, dia bukan Mbok Wati. Ucapnya lagi membuatku menahan niat untuk membuka pintu. Suasana di luar pun tiba-tiba terasa sunyi. Tidak terdengar lagi suara Mbok Wati meminta tolong. "Mbok," tanyaku tak ada jawaban. "Mbok." Dak. Suara benturan kencang di pintu. Kaget, spontan aku mundur beberapa langkah menjauh dari pintu. "Buka." Suara Mbok Wati terdengar beda. Dak, dak. Pintu terus digedor. "Buka." Semakin lama suaranya semakin berat. Aku terus mundur sampai mendekati tempat tidur. Sedangkan si wanita rambut panjang masih berdiri di pojokan dengan kepala menunduk. "Buka. Dasar anak kurang ajar." Aku yakin itu bukan Mbok Wati. Suaranya seperti seorang laki-laki dan berat. "Pergi." Teriakku sambil melompat ke atas tempat tidur. "Sekarang giliran kamu." Dak. Sepanjang malam aku bersembunyi di balik selimut. Suara pintu yang digedor terus terdengar. Bersama dengan ancaman demi ancaman yang diucapkan sosok di balik pintu itu. Pukul 5 pagi semuanya kembali tenang. Tak terdengar lagi suara menakutkan dari luar kamar. Aku tetap duduk di atas tempat tidur menunggu sampai matahari terbit. Ketika sinar matahari pagi mulai menembus celah-celah gorden, aku memberanikan diri untuk bangkit, berjalan menuju pintu. Tubuh ini rasanya lemah sekali. Krek. Pintu terbuka sedikit. Ku amati situasi di luar kamar. Hening seperti tidak ada siapa-siapa. Apa Mbok Wati masih tidur? "Mbok!" Ku panggil Mbok Wati dengan suara sekeras-kerasnya. "Mbok!" Aku melangkah keluar kamar. Berjalan ke ruang tengah, tidak lupa menyalakan televisi dengan volume kencang untuk memecah keheningan. "Mbok!" Panggilku seraya berjalan menuju dapur. Masih tidak ada jawaban. Bulu kuduku meremang saat melewati koridor arah dapur. Sampai di dapur, semua peralatan masak masih tersusun rapih di tempatnya. "Mbok!" Aku berjalan ke arah kamarnya. Pintu kamarnya tertutup rapat. Selama ini Mbok Wati tidak pernah terlambat bangun. Jangan-jangan Mbok Wati benar-benar pergi dari rumah. Dok, dok. "Mbok!" Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Krek. Pintu terbuka. "Mbok!" Teriakku saat melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar. Di atas tempat tidurnya, Mbok Wati sudah terbujur kaku dengan mata melotot menghadap langit-langit. Kamarnya terlihat sangat berantakan. Tubuhku seperti kehilangan energi. Kaki pun seperti kehilangan pijakan. Aku tertunduk lemas. Kepala mulai terasa berat. Brak! Jatuh pingsan. "Kila, Kila bangun sayang. Kila." Samar-samar terdengar seseorang memanggilku. Aku membuka mata merasakan tubuh ini seperti melayang. "Ayah." "Kamu gak apa-apa sayang?" "Ayah." "Mbok Wati." "Iya, ayah tahu. Kamu harus sabar dan kuat ya." Ucap ayah sambil menggotong tubuhku menuju kamar. Sesampainya di kamar, ayah langsung membaringkan tubuhku di atas kasur. Lalu membawakanku segelas air dan kembali keluar kamar. Tangisku pecah. Menyesal seandainya tadi malam membukakan pintu. Mungkin nasib Mbok Wati tidak akan seperti itu. Secara tidak langsung, aku memiliki andil dalam kematian Mbok Wati. Terdengar suara mobil ambulan di depan rumah. Kuusap air mata berusaha tetap tegar. Lalu meminum segelas air yang tadi ayah bawakan. Setelah agak tenang, aku bangkit dan pergi keluar kamar. Di ruang tengah, ayah sedang berbincang dengan 2 orang polisi.
Saat melihatku berdiri dari kejauhan, dia langsung menghampiriku. Sayang, kamu jangan keluar dulu. Bisiknya mengantarku kembali ke kamar. Kamu udah makan? Tanya ayah. Aku menggelengkan kepala. Nanti ayah minta Ahmad belikan. Ayah mendudukkanku di atas tempat tidur. Ayah, iya sayang. Apa polisi tahu kenapa Mbak Wati meninggal? Belum sayang. Semuanya harus lewat uji forensik dulu. Apa polisi punya perkiraan tentang waktu kematian Mbak Wati? Ada kemungkinan Mbak Wati meninggal dari semalam, balas ayah. Emangnya kapan kamu terakhir ketemu Mbak Wati? Terakhir kali Kila ketemu Mbak Wati pas anterin makan siang. Abis itu, aku hentikan ucapan belum mau bercerita tentang kejadian semalam. Abis itu Kila gak lihat Mbak Wati lagi. Berarti kamu belum makan dari semalam. Aku menganggukkan kepala. Ya ampun, gimana kalau kamu sakit? Dari semalam aku udah chat ayah tapi gak dibales. Telepon juga gak diangkat. Ayah lagi ngapain sih? Maafin ayah sayang. Semalam ada acara di rumah klien sampai lewat tengah malam. Ayah lupa nyalain HP-nya. Jelas ayah. Kamu mau makan apa? Terserah. Ya udah, ayah keluar dulu ya. Nanti Ahmad anterin makanan ke sini. Aku menganggukkan kepala, kemudian ayah pergi meninggalkan kamar. Namun pikiranku masih belum tenang. Terus memikirkan kejanggalan dari rangkaian peristiwa yang terjadi semalam. Mulai dari suara benda jatuh, jeritan Mbok Wati yang mengetuk pintu, kedatangan si wanita berambut panjang, dan ancaman dari sosok misterius. Beberapa pertanyaan pun muncul. Apakah si wanita berambut panjang itu ikut terlibat? Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Dia juga yang memintaku untuk tidak membuka pintu. Lalu pertanyaan lain pun muncul. Bagaimana bila orang yang semalam meminta tolong itu benar-benar Mbok Wati? Rasanya aku tak sanggup menanggung rasa penyesalan seumur hidup. Apalagi sebelumnya aku sudah menuduhnya melakukan praktik ilmu hitam. Semua pertanyaan ini benar-benar membuatku bingung. Semakin bingung ketika harus memikirkan tentang siapa sosok misterius yang terus mengancamku sepanjang malam. Tok tok. Non Kila, masuk Mbok, sahutku yang masih duduk di atas tempat tidur. Mbok Wati masuk ke dalam kamar, membawakanku semangkuk sop ayam. Mbok tahu aja Kila lagi lapar. Mbok Wati tersenyum. Mbok semalam kemana aja? Aku nungguin kok gak antar makanan sih. Kan lapar. Mbok sudah pergi non. Pergi kemana? Pergi sama Dan Stephen dan Kevin. Kila boleh ikut. Non Kila gak boleh ikut. Harus jagain bapak dan ibu. Ya, kok gitu sih Mbok? Non, raut wajah Mbok Wati mendadak berubah sedih. Ya Mbok, Mbok ninggalin sesuatu buat Non. Wah, apa tuh Mbok? Non ambil sendiri di laci nakas kamar Mbok. Kenapa gak dibawa ke sini? Gak bisa Non. Non. Badanku seperti bergoyang pelan. Aku membuka mata. Non, panggil Pak Ahmad sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Pak Ahmad. Aku lumayan kaget akan kehadirannya. Tadi tidurnya pulas banget. Saya gak tega bangunin. Cuman katanya Non Kila belum makan. Oh iya gak apa-apa Pak. Makasih ya. Iya, saya ke depan lagi ya Non. Iya Pak. Pak Ahmad keluar kamar, ku tatap makanan yang dibawanya. Di atas nakas, sop ayam sama persis dengan mimpiku barusan. Aku kembali mengingat-ingat perkataan Mbok Wati dalam mimpi itu. Pesannya harus menjaga bunda dan ayah. Lalu dia meninggalkan sesuatu, tapi aku tidak ingat di mana. Apa aku harus percaya dengan mimpi itu? Lalu pergi mencari benda yang dimaksud Mbok Wati. Perutku berbunyi, sepertinya cacing-cacing di perut sudah tak kuat menahan lapar. Aku pun duduk di ujung tempat tidur menghadap nakas makan. Air mata mengalir saat ku mulai menyantap sop ayam.
teringat dengan masakan Mbok Wati. Rasanya baru kemarin aku masak dan makan bersamanya sambil bertukar cerita. Namun, semenjak aku masuk rumah sakit, kami tidak pernah lagi mengobrol. Kenangan terakhir yang kuingat hanya perdebatan kami, hingga tuduhan kasarku padanya. Selesai makan, ayah datang ke kamar. "Udah makannya sayang?" tanyanya sembari menghampiriku. "Udah." Ayah duduk di ujung tempat tidur, lalu mengelus-elus dahiku. "Sayang, mungkin Mbak Wati udah pergi, tapi dia bakal selalu nemenin kamu kemanapun. Sama kayak Steven dan Kevin. Jadi kamu harus kuat, jangan nangis terus," pesan ayah sambil mengusap pipiku yang basah. "Ayah, apa ayah tidak merasa ada yang aneh dengan rumah ini?" "Aneh gimana? Selama 2 minggu ini Kila ngerasa rumah ini udah beda banget. Ya banyak kejanggalan, tapi Kila gak ngerti itu apa. Coba ayah pikir deh, 6 bulan ada 3 orang yang meninggal di rumah ini. Mungkin itu sudah takdir sayang." "Iya, tapi ini terlalu janggal ayah." "Sudah gak perlu dipikirin. Apa ayah percaya dengan ilmu hitam?" Pertanyaanku membuat raut wajahnya berubah kaget. "Maksudnya?" "Kemarin sebelum Mbak Wati meninggal, dia bilang kalau ada orang jahat yang ingin menghancurkan keluarga kita dengan ilmu hitam. Apa kamu percaya dengan ucapannya?" "Percaya, soalnya terlalu banyak hal aneh yang Kila alami akhir-akhir ini. Nanti kita omongin lagi. Sekarang ayah mau urus pemulangan jenazah Mbak Wati dulu," ucap ayah bangkit dari duduknya. "Ayah, apa Kila boleh ikut?" "Lebih baik kamu istirahat aja. Mukanya udah pucat begitu. Kila takut sendirian di rumah." "Jangan takut, ada Ahmad dan beberapa orang lain di ruang tengah. Kalau mau sesuatu minta dia aja." "Ya udah, ayah pergi dulu ya." Aku mengangguk pelan, ayah pun sudah melangkah keluar kamar. Suara sirine ambulan terdengar semakin menjauh. Tandanya jenazah Mbak Wati sudah dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan besar langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Aku bangkit dari tempat tidur. Berjalan keluar kamar, kulihat memang masih ada beberapa orang yang duduk di ruang tengah, termasuk seorang polisi. Non Kila mau kemana?" tanya Ahmad bangkit dari duduknya. "Mau ke dapur pak. Kalau mau apa-apa biar saya aja yang ambilin." "Gak apa-apa pak." Aku lanjut berjalan menuju dapur. Sebenarnya tujuan utamaku ke kamar Mbok Wati. Kondisi sekitar kamarnya sepi, tak ada orang. Rasa penasaranku akan pesan Mbok Wati di dalam mimpi mampu mengalahkan rasa takut. Bergegas ku masuk ke dalam kamarnya. Berantakan. Itu yang pertama kali kulihat. Tak mau berlama-lama, segera ku cari benda yang Mbok Wati maksud itu. Di lemari dan meja kecil tidak ada. Hanya tersisa laci nakas. Tiba-tiba rasa takutku muncul. Teringat dengan kondisi terakhir Mbok Wati yang terbaring di atas tempat tidur. Perlahan aku mendekati tempat tidur. Mata tetap berusaha fokus pada laci nakas. Kubuka laci nakas. Ada sepucuk surat sudah tergeletak di sana, bertuliskan untuk Non Kila. Cepat-cepat ku ambil surat itu lalu pergi meninggalkan kamarnya. Kembali ke kamar sambil membawa segelas air. Aku sudah mengambil posisi duduk di atas tempat tidur. Sebelumnya sudah mengunci pintu kamar, khawatir ada yang tiba-tiba masuk. Entah kenapa aku merasa surat ini sangat penting. Ku ambil kertas yang ada di dalam surat, mulai membacanya. Non, apa Non Kila ingat dengan ucapan Dan Steven seminggu setelah ibu tidak sadarkan diri? Saat itu ibu sempat bangun sebentar dan meminta minum. Mbok sempat kaget melihatnya, sampai tidak sempat membangunkan Dan Steven. Sebelum ibu mengeluhkan kondisi tubuhnya yang terasa sakit, dia sempat berpesan untuk menjaga Dan Steven dan Kevin.
Dia curiga kalau penyakitnya itu karena ulah seseorang. Namun belum sempat bercerita lebih banyak, ibu kembali tidak sadarkan diri sampai sekarang. Semenjak itu, Mbok Wati berusaha untuk menjaga Dan Steven dan Kevin. Sayangnya Mbok gagal. Kegagalan terbesar adalah saat Dan Kevin harus pergi karena kelalaian Mbok. Sampai detik ini, Mbok sangat menyesalinya. Mbok sangat terkejut ketika melihat Nonkila pulang ke Indonesia. Khawatir akan terjadi sesuatu pada Nonkila nantinya. Firasat Mbok ternyata benar. Orang jahat itu kini mengincar Nonkila. Pesugihan, itu yang kerabat Mbok bilang. Ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga Nonkila, mengorbankan keluarga Non untuk keuntungan pribadinya. Awalnya Mbok tidak curiga ini adalah ulah orang terdekat. Namun semakin hari Mbok curiga kepada seseorang, Ahmad. Beberapa kali Mbok memergokinya di sekitar rumah saat bapak sedang tidak ada di rumah. Entah apa yang dilakukan. Puncaknya ketika Nonkila melihatnya di sekitar kolam renang. Ingat kan? Saat Mbok keluar untuk mengeceknya, dia memang tidak ada. Tapi sekilas Mbok melihat seseorang berlari ke samping rumah. Sesaat sebelum Mbok sampai di depan kolam renang. Lastri pun pernah bilang pada Mbok Wati, kalau ada sosok jahat datang ke rumah, bentuknya wanita ular. Namun dia tidak berani mengungkapkan lebih banyak, karena diancam akan dibunuh. Mbok tak menyangka akhirnya dia berani menemui Nonkila. Usir wanita itu. Bukan Mbok Wati atau Nonkila yang dia maksud, tapi si wanita ular itu. Ketika Mbok Wati mendengar kata itu, tandanya dia akan kembali meminta tumbal. Tentu Nonkila lah yang diincarnya. Mbok sudah berusaha mencegahnya, tapi tidak berhasil. Akhirnya Mbok harus mengambil langkah terakhir. Kemenyan adalah cara terakhir yang bisa Mbok lakukan. Benar ucapan Nonkila. Itu untuk mengundang setan, memberinya makan agar dia teralihkan dengan tujuan utamanya. Sementara itu, Mbok berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nonkila, termasuk memaksa Nonkila untuk meninggalkan rumah sementara. Mbok minta maaf hampir membuat Nonkila celaka. Mbok kira efek dari antibiotik tidak separah itu. Namun di luar dugaan, Nonkila hanya 1 hari saja menginap di rumah sakit. Dan rencana Mbok untuk menghadapi wanita ular itu pun gagal. Sebenarnya Mbok ingin sekali mengutarakan semuanya. Namun beberapa hari terakhir ini Nonkila sepertinya menghindar. Bahkan di saat ada waktu untuk berbicara, tuduhan yang Mbok dapatkan. Nonkila tidak perlu khawatir. Mbok tidak marah sama sekali. Mbok sangat mengerti kalau Nonkila tidak begitu paham tentang hal-hal mistis yang penuh tipu daya. Kalau Mbok tidak ada, Nonkila harus berhati-hati. Tetap di dalam kamar karena itu adalah tempat paling aman. Jaga ibu dan bapak, karena wanita ular itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai.